Ya, Saudara Muhammad Hadi sudah hadir ya. Bisa dengar suara saya? Halo? Loh, kok suaranya dengung ya? Halo, Hadi. Suaramu kan dengung ya? Mbak. Suaramu dengung. Apa yang lain? Pak, bentar. Itu kabelnya kurang itu. Kabelnya kurang kontak itu. Wahyu Aditya bisa dengar? Wahyu Aditya bisa dengar? Mama tadi itu dengung kan kamu di? Ya Pak, bentar Pak. Ya itu kontaknya kurang bagus itu. Tuh. Suaramu. Halo. Ya kedengeran Pak. Itu jelek itu ya. Ceknya mungkin kurang bagus itu. Jelek Pak. Dengung. Nah itu dicabutnya bagus. Apanya tadi? Tuh, kamu jadi masalah tuh. Dimatikan saja dulu. Dimatikan saja. Mic-nya. Oke, mana dong? Furqan. Apa boleh? Dengar, Furqan. Terus sosokan lo. Aku Sarina. Halo. Aku Sarina. Saya dengar. Hadir Pak. Hadir Pak. Furqan Hadir dengar. Pak. Dengar Iya ya? Pak, hadir. Ya. Suara saya dengar ya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Jelas enggak? Suara saya jelas enggak? Jelas Pak. Cukup keras ya? HP-ku nge-lag Pak. Hah? Enggak. Sudah semua. Enak di YouTube Pak. Ya ini Jengkel. kita coba. Agak patah-patah dikit, Pak. Apa? Agak patah-patah dikit sinyalnya mungkin. Masa? Balik ini ringin. Coba suara-suaranya nanti waktu kuliah jangan bersuara dulu ya. Nanti kalau Ya. sudah kasih saya kesempatan ya? ngomong, ya. Ada kangen. Bilang Fahri, Wahyu Aditya, siapa ini? Hadir. Agus Sarina sama Furqan. Baru 5 orang ya. Boni mana Boni? Boni nggak belum hadir. Buni mandi. Jadi pas mau tuh kan kamera.
Adi nggak bisa masuk, Pak. Kenapa? Itu anunya dengung itu. Nggak tahu Pak ini Pak. Ya? Nggak bisa banyak. Pakai laptop ya? Nyonya Adi, Pak. Nggak mau sih. Keluar sendiri tapi. Yang nggak bisa gambarnya apa suaranya? Nggak bisa masuk. Di meeting karena sempurna meeting. Ini pakai HP apa pakai laptop? Bayu Aditya pakai apa? Bayu Aditya pakai HP apa laptop? Bayu Aditya, Anda pakai HP apa laptop? Bingung anjir. Aku 100 ya, Remo. Aku 100 ya, kan? Kelambi ya, Remo. Baru berapa orang? Ini 5 orang. 4 orang. Yang lain di mana nih? Nyusul ya? Waktunya tidak cukup nanti. Yang lain. Boni belum muncul, Boni. Boni sama siapa yang belum hadir? Septian sama Ajinur. Oh iya, Pak. Belum semua ya. Kita mulai aja ya. Bilang tadi. Kita mulai ya. Saya Ya, Pak. share dulu. Bisa lihat materinya ya, judulnya ya. Halo? Bisa ya? Metode penelitian bisa Bisa. lihat. Nah, ini saya Bisa. 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 Saya slideshow ya. Iya lah. Iya. Ngelek-ngelek. Bisa lihat ya? Bisa Iya. lihat ya? Full ya, full screen ini ya. Ya. Baik, saya mulai. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang kajian penelitian yang relevan. Kalau kemarin itu, entah ini ada yang datang lagi. Muncul. Macet nih. Yang barusan datang. Muhammad tadi lagi. Nanti Cek ini deh. ini sudah datang ya. Pas arep ngomongnya. Nama PW dari Zoom. Apa yang belum masuk? Muhammad tadi. Ajinur. Sama Haji Nur Farid ya. Ya. Oke, saya mulai ya. Sudah lengkap ya ini. Kurang sabar. Oke, saya ulangi lagi. Selamat siang. Pada Siang, Pak. pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian penelitian yang relevan ya. Yang kemarin sudah kita bahas itu adalah Gue cek murah aku deh. Talon apa itu? deskripsi teoritik. Kita jangan ngomong dulu ya, dengerin dulu ya. Kemarin kita sudah membuat deskripsi teoritik ya. Nanti dikumpulkan pada minggu depan berarti ya. Yang bukan ini. Tolong jangan ngomong dulu, saya tidak bisa. Semua diam dulu, jangan ngomong dulu ya. Lanjutkan. Tujuan perkuliahan adalah mahasiswa mampu mengkaji beberapa jurnal hasil penelitian orang lain. Jadi nanti yang dikaji itu adalah jurnal ya. Jurnal itu hasil penelitian orang lain. Itu tahunnya nanti juga tahun yang baru, yaitu 5 tahun belakang. Kemudian mahasiswa bisa membandingkan jurnal yang relevan dengan skripsi yang akan dibuat.
Dan nanti dikatakan di sini relevan itu relevan apanya ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian mahasiswa bisa membuat skripsi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Jadi maksudnya jangan membuat sesuatu yang sudah dibuat orang lain, perguruan tinggi lain ya. Mungkin apa yang kamu buat judulnya itu mungkin sudah ada. Tapi coba cari jurnal ya yang mirip dengan punya kamu tapi ada bedanya. Atau kamu membuat pembedaan sendiri ya. Jadi bisa referensi dari jurnal orang lain, kemudian kamu membedakan sendiri. Ditambahin apa, atau punya orang lain dikurangi itu, kamu nambah yang baru seperti itu. Ya, oke, termasuk penelitian yang relevan. Nah, di sini kata relevan itu yang dimaksud adalah relevan topiknya ya. Misalnya topiknya tentang sistem mendukung keputusan, topiknya tentang pemberian beasiswa misalnya kemarin, topiknya tentang apa namanya persediaan misalnya. Topiknya tentang inventaris misalnya, atau relevan metodenya atau teknologinya. Metodenya menggunakan IoT misalnya. Jadi kita cari jurnal-jurnal yang berbasis IoT. Ya, kalau teknologinya misalnya teknologi apa tuh Arduino atau Android, ya kita cari yang sejenis yang Android. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dibedakan gitu. Ya, metode di sini maksudnya bukan metode penelitiannya ya. Karena metode penelitian itu ada 4, yaitu prototyping, metode penelitian SDLC, metode penelitian RAD, metode penelitian R&D, ya bukan itu maksudnya, bukan jenis itu ya. Metodenya metode seperti kemarin di contoh itu ya, metode pasti SAW ya, itu metodenya. Itu bukan metode penelitian ya. Itu metode penyelesaian masalah ya, maksudnya seperti itu. Kemudian bila jurnal indikasi relevan dengan penelitian skripsi yang akan dibuat mahasiswa, maka isinya metode penelitian, metode pengembangan atau teknologinya bisa saling dibandingkan. Sehingga nampak penelitian skripsi mahasiswa yang akan dibuat tidak sama dengan penelitian yang sudah dibuat orang lain. Jadi ada bedanya ya, bahkan ada lebihnya. Maksudnya seperti itu. Ya, sudah jelas saya kira di sini. Lanjutkan lagi ya. Cara mengkaji jurnal ini saya kasih contoh cara mengkaji jurnal, harus diperhatikan ya. Yang dikaji itu nanti akan saya tunjukkan contoh jurnalnya ya, cara mengkajinya. Jadi apa yang perlu dikaji dalam jurnal? Yang pertama itu permasalahan awal. Masalah awalnya itu apa itu? Karena penelitian itu berangkatnya dari masalah. Jadi masalah awalnya apa? Ya. Masalah awalnya apa nanti ada di dalam jurnal itu. Karena jurnal itu hasil penelitian yang sudah selesai. Jadi masalahnya bisa dilihat di situ. Kemudian setelah tahu masalahnya, solusi, apa solusi yang diberikan. Ini nanti menyangkut pengembangan sistemnya, teknologinya, metodenya, tools pengembangan software dan database-nya. Ya, kemudian yang ketiga, apa hasil yang diperoleh atau dicapai dari penelitian tersebut? Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut apa? Jadi ada 3 ya, permasalahan awal, solusi, hasil yang diperoleh atau dicapai. Nah, nanti akan dibandingkan dengan punyamu itu. Masalahmu apa? Solusimu apa? Tapi karena kamu belum buat skripsi, jadi bukan hasil yang diperoleh, tapi hasil yang diharapkan. Ya, itu ada di latar belakang itu. Nanti ngambil dari sana. Masalah awalnya apa, solusinya apa, kemudian hasil yang diperoleh. Ini kalau proposal kamu bisa ngambil di identifikasi masalahnya itu ya. Solusinya, usulan solusi ini di latar belakang. Ini juga di latar belakang. Ini untuk pembanding ya. Jadi apa yang ada di jurnal yang dikaji dan apa namanya dengan proposal Anda. Terus nih ya, pada proses skripsi poin 3 adalah hasil yang diharapkan. Ya, tadi ya. Karena penelitian belum dibuat. Paham ya? Kalau jurnal kan sudah selesai penelitiannya, jadi kita tinggal baca hasilnya saja. Oke. Kemudian sumber jurnal penelitian yang
dikaji misalnya, dikaji. Minimal 2 buah hasil penelitian yang harus dikaji. Ini sumbernya bisa dari 2 buah jurnal ya, memiliki nomor ISSN, hasil penelitian relevan yang tahun terbitnya N-5, ya. Di mana N adalah tahun di mana mahasiswa membuat skripsi. Jadi kalau tahun ini tahun 2020 berarti jurnal yang boleh dikaji itu yang tahunnya minimal 2015 ya. Paham ya? Kemudian juga bisa ambil dari satu jurnal ya tahun terbit N5 dan satu skripsi yang tahun pembuatannya N-5. Saya sarankan Anda mengkaji jurnal saja ya, karena jurnal itu sudah diterbitkan masalahnya, sudah dipublikasi secara umum ya. Jadi saya sarankan ambil yang ini, 2 buah jurnal ini lebih bagus ya. Kemudian ada jurnal-jurnal yang isinya analisis itu ya, itu tidak sesuai dengan jurnal yang kamu pakai referensi. Jurnal yang isinya analisis itu untuk non-eksakta seperti ekonomi, hukum dan sebagainya. Ya silakan mengkaji jurnal yang kalau misalnya Anda beraplikasi sistem informasi itu kan nanti ada pengembangan sistemnya dan sebagainya ya. Jadi beda. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum masuk kajian jurnal ini, saya mau tampilkan jurnal, ini kajian jurnal pertama ya. Kita lihat jurnalnya dulu ya. Saya share anunya dulu. Materinya dulu. Nah, bisa dilihat ya ini ya. Bisa? Jadi ini rancang bangun sistem informasi pengembangan proyek berbasis web ya, jadi kasus di PT Inti Pratama Semesta. Nah, jurnal itu bisa dilihat anunya ya, nomor ISSN-nya di sini ada ya. Harus ada ini. Kemudian tahunnya, 3 bulan tahun ini. PP itu halaman ya, halaman 2954. Jadi nama jurnalnya ada ini, Sistem Manajemen Informasi Volume 161. Harus cari yang seperti ini ya, ada nomornya lengkap ini. Karena nanti ini harus dituliskan di daftar pustaka juga. Oke ya, saya besar lagi supaya bisa dilihat. Ya, ini penulisnya ada 2 ya, Aprisa dan Siti Mona Lisa. Aprisa penulis pertama, Siti Mona Lisa penulis kedua. Biasanya ini yang buat ini, kalau ini fakultas ya, itu biasanya mahasiswanya, ini dosen pembimbingnya. Ya, tapi tidak apa-apa, ini sudah diterbitkan pada jurnal rekayasa manajemen informasi ini, sehingga tidak masalah. Nah, sekarang kita mau cari permasalahannya ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita kaji. Yang pertama, permasalahan awal. Kedua, usulan solusi yang diberikan ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Kita mau lihat sama-sama. Nah, permasalahannya ada di sini ya. Coba dilihat ini di sini. Sampai sini. Ya, permasalahannya ada di situ. Jadi kalau kita permasalahan yang di DPPT itu permasalahan pengerjaan proyek tidak ada tempat waktu dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri nanti. Nanti saya kirimkan semua materinya supaya Anda bisa membacanya ulang. Jadi permasalahan itu bisa dicari di abstrak. Kalau di abstrak tidak ada, nanti dicarinya di bagian pendahuluan di sini. Tapi biasanya sudah ada di sini ya. Kalau jurnal yang bagus itu 3-3-nya sudah ada. Jadi permasalahan awal apa, kemudian solusinya apa, hasilnya ada. Ya, ini permasalahannya di sini. Oke, sekarang sampai sini. Saya ulang ini, permasalahannya sampai sini. Yang tadi. Nah ini, permasalahannya sampai sini ya. Kalau kita baca nih. Nah, permasalahan ini nanti di copy paste. Copy paste ditaruh pada kajian jurnal ya untuk paragraf pertama.
Nanti saya kasih contohnya. Kemudian yang kedua adalah hasil solusi yang diberikan. Ya. Solusi yang diberikan ya ini di sini. Ya, saya tunjukkan. Solusinya membangun sistem informasi pemantauan web project ya sampai sini. Solusinya nih membangun sistem informasi monitor untuk pembangunan project berbasis untuk kemudian dalam melakukan dengan teknik perancangan sistem ini OAT dan toolnya UML ya teknik testingnya pakai dashboard atau depan sistemnya menggunakan waterfall ya dan ini adalah solusi. Jadi ada juga di abstrak sini. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Hasil penelitian. Hasilnya apa? Di sini juga ada sebenarnya. Hasilnya adalah sebuah ini ya, hasilnya di sini. Tapi ini terlalu ringkas. Ya jelas nih, hasil penelitiannya yang berbasis berbasis web. Ini kurang lengkap ya. Nah, caranya melengkapi hasilnya biasanya ada di bagian akhir dari penulisan ini. Yaitu di penutupnya, kalau di sini di penutupnya. Kita lihat di penutup. Nah ini kalau jurnal sistem informasi pasti ada itunya, di FD seperti ini. Nah, hasilnya juga lain. Penutup ini ya. Jadi dilihat di sini, ini berdasarkan yang dilakukan oleh tenaga dapat ditarik kesimpulan lah. Hasilnya itu yang ini. Nah ini hasilnya. Yang ini ya. Ini hasilnya. Dengan adanya sistem informasi manajemen pengembangan proyek akan dapat membantu admin dalam proses. Iya. Ini kan ditulis dengan adanya ini ditulis sekali saja, jangan diulang-ulang ini. Dengan adanya sistem informasi pengembangan proyek titik 2 itu 1 nih. Membantu admin pengembangan proyek nih. Dalam penguasaan data. 2 ini mempermudah pemantauan ya, ada pengerjaan proyek, mempermudah manajer ini. Yang ketiga adalah mempermudah pimpinan. Ya, ini semua tadi di copy paste-kan pada kajian jurnal. Jadi saya kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Di sana sudah saya highlight itu sudah saya saya copy-kan di sana. Kita lihat lagi ke PowerPoint-nya ya. Jadi masuk ke sini ya, kita bisa lagi. Bentar. Ya, tadi ini di sini ya, saya perbesar. Kajian jurnalnya, ya tadi menulisnya seperti ya, menurut jurnal ilmiah sistem monitoring perkembangan proyek, jadi kan penulisnya ada, analisa dan sistem analisa 2015. Nah ini tidak usah ditulis lengkap nama jurnalnya, nanti nama jurnalnya ditaruh di daftar pustaka ya. Yang lengkap tadi itu jurnalnya namanya apa, nanti taruh daftar pustaka. Kemudian, ya ini permasalahan ya pada sistem lama, yaitu pengerjaan pengembangan proyek tidak dilakukan cepat sehingga mengakibatkan penyelesaian proyek menjadi lambat dan seterusnya. Ini saya ngambil dari tadi, dari abstraknya. Paham ya? Jadi permasalahan sistem lama. Kemudian solusinya diberikan apa? Nah ini solusi diberikan membangun sistem informasi pengembangan berbasis metode pengembangan sistem menggunakan waterfall dengan perancangan sistem menggunakan audit dan kemudian menggunakan black box. Jadi diringkas saja. Bisa ngopi dari sana tadi ya, dari abstraknya. Paham ya? Terus yang ketiga, untuk solusinya, hasil yang diperoleh ya. Nah ini dari bangunan sistem monitoring, berarti kan ada 3 ya. Untuk administrasi, untuk admin, untuk pimpinan atau manajer, untuk ya. Jadi ngeringkas dari itu, yang tadi. Sudah paham belum? Jadi ini sulitnya tuh mencari jurnal yang mendekati sama dengan punyamu. Jadi menurut skripsi itu tidak
hanya idenya saja terus dibuat, nggak bisa seperti itu. Kita harus cari referensinya, pembandingnya yang pernah ada gitu. Paham ya? Jadi dari sana nanti kamu mengacu ke sana, malah kamu bisa belajar dari situ. Jadi nanti tolong masing-masing mencari jurnal yang relevan ya. Coba cari yang relevan itu lebih dari 2, 3 atau 4. Nanti diusulkan. Kira-kira mana yang paling relevan dengan skripsi Anda ya. Silakan cari. Yang penting tahunnya ada ya. Tahunnya dan ISSN-nya ada. Baik, kita lanjutkan kajian jurnal yang kedua. Yang kedua, kita lihat jurnalnya dulu ya. Kita lihat jurnalnya dulu. Saya cari jurnalnya dulu. Jurnal yang kedua. Ya ini. Bisa dilihat ya ini ya. Bisa dilihat ya. Halo? Bisa. Tulisannya Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Oke. Pak, bisa. Ya. Nah, oke, sekarang saya bahas ya. Jurnal kedua, kita cari permasalahannya dulu ya. Ini judulnya Rancang Bangun Simulasi Monitoring berbasis web dengan studi kasus di Dinas Bina Marga dan Pemantusan. Ya, ini yang penulisnya ITS 10 November dan Bangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Coba dari sini bisa tidak kita temukan permasalahannya? Dibaca ya. Nah, ternyata di sini tidak ada. Permasalahannya tidak ada. Ya, kalau di abstrak tidak ada, kita mencarinya di mana? Mencarinya di pendahuluan. Ya, pendahuluan ini dibaca, nanti dicari, pasti ada permasalahannya. Nah, permasalahannya ini di sini. Oh, di sini. Sistem yang ini, permasalahannya ini. Sistem yang berjalan ini mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan itu permasalahan ya. Pertama, itu ada pertama. Kemudian ada kedua ini. Ada ketiga ini ya. Nah, ini sampai sini. Ini permasalahan ini nanti di copy ya, ditaruh di kajian jurnal yang untuk permasalahan awal tadi. Paham ya? Jadi tidak selalu ada di abstrak, tapi kalau di abstrak tidak ada, dicari di pendahuluan. Nah, ini nanti dikopikan pada itu, pada kajian jurnal Anda di Word ya. Ini adalah masalah yang pertama ya, masalah awal. Ya, permasalahan awalnya adalah ini. Kemudian solusinya sekarang. Solusinya bisa kita lihat di abstrak dah. Yang bahasa Indonesia nih ya solusinya. Nah ini, solusinya di sini ada ya. Dibuat desain sistem ini. Nah, sampai sini ya. Digambarkan, jadi toolsnya dengan UML dan EFD, desain sistem berbasis PHP menggunakan basis data MySQL. Jadi membuat sistem informasi ya berbasis web dengan tools pengembangannya. Ini adalah solusinya ya. Nah, terus kemudian hasilnya di mana? Di sini hasilnya hanya seperti ini ya. Juga kurang lengkap. Ini hasilnya terus singkatnya kita cari di bagian akhir tadi. Hasil pembahasan. Yang kita cari di bagian akhir biasanya ada. Di jurnal tersebut kita cari di bagian akhir. Nah, simpulannya ya. Berdasarkan penelitian dilakukan, maka dasarnya basis teman-teman telah berhasil diimplementasikan dengan menggunakan teknologi. Ini hasilnya. Sistem yang telah dibangun dapat menjalankan mengenai kemampuan. Ya ini hasilnya ini ya di sini.
Jadi hasil itu biasanya pada halaman kalimat terakhir Sugata Pustaka ini. Hasilnya di sini. Ya, sudah jelas ya. Jadi yang kita kaji hanya 3 item saja, masalahnya, solusinya, dan hasilnya. Ya, caranya seperti itu. Sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Kita stop dulu. Kita kembali ke PowerPoint-nya tadi. Di sini. Kita kembali ke, ya. Ini kajian jurnal yang kedua. Ya, tadi menurut jurnal ini siapa ini? Ada yang belum masuk ya. Kaji normal. Jadi 5 ini kan ya. Oke ya. Jadi ini dikaji pengantar seperti ini. Kemudian ini sudah mau habis nih. Coba ya, ini permasalahannya ini di sistem lama ini ngambil dari sana tadi ya. Kemudian, halo, masih bisa dilihat ya. Kemudian sama ini, Masih bisa. ya oke. Solusi yang diberikan ini ya. Nanti saya kasih contohnya di Word ya, Anda bisa melihat. Kemudian hasil yang diperoleh seperti ini. Ini kajian jurnal yang kedua. Terus sekarang cara membandingkan dengan penelitian proposal Anda ya, perbandingan jurnal yang dikaji dengan proposal penulis. Nah, mesti buat tabel seperti ini. Topiknya monitoring sama semua ya. Bidang kerja, bidang ini. Proyek bangunan, ini proyek bangunan peralatan jalan jembatan, terus ini instalasi listriknya. Permasalahan dan kendala tadi ini ngambil di sana ya. Diringkas saja, jangan terlalu panjang. Terus PPKM, apa ini yang jurnal kedua, jurnal ketiga, masalahnya di penulisnya juga ada ya. Jadi apa namanya, bisa dibaca, nanti di contohnya yang dalam Word bisa dibaca. Ini saya hanya menunjukkan poin-poinnya yang harus di topik, bidang kerja, permasalahannya itu ya. Supaya bisa membandingkan. Kemudian solusinya apa ya, kemudian metode penelitian, ini waterfall, kalau tidak bisa dilihat, tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan. Kalau di penulis harus R&D ya, terus perancangan, OAD, UML, IRD, di sini UML, software database, ini pakai PBO, ini HP, BAP, dan seterusnya, Eclipse dan SQLite. Uji coba pakai Blockbox, awal sampai akhir, di sini validasi desain, uji coba lapangan. Ini mirip-mirip kalau semua nanti di sini ya, uji cobanya ini. Metodenya juga pakai R&D ini. Hasil yang diperoleh ya, tadi meringkas dari yang tadi ada. Paham ya? Jadi tadi kan mengkaji 2 jurnal. Ini jurnal pertama, jurnal kedua ini proposal penulis. Ya. Jadi mengkajinya topik, bidang kerja, permasalahan, terus metode penelitian, terus perancangan, software database, uji coba, hasil yang diperoleh. Paham ya? Nah, untuk kajian penelitian seperti itu. Nanti contohnya akan saya berikan dalam Word-nya. Silakan Anda untuk membacanya. Dan ini nanti setelah PowerPoint ini yang disampaikan ini, kalau mau dilihat lagi di YouTube nanti setelah saya kopikan linknya bisa dilihat ya. Tapi tidak butuh waktu untuk merubah dari video ke YouTube, butuh waktu. Saya kira cukup sekian dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Tolong tadi sudah absen dicatat semua ya. Ya, ada. Ya, Pak. Oke. Saya kira cukup didengar jelas ya suaranya tadi. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Oke, saya akhiri untuk pertemuan Jelas, ini. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempelajari ini. Terima kasih.